Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Pak Edi Mahmud. Teman-teman Eselon 2, pejabat fungsional ahli utama, rekan-rekan tercinta saya, Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, juga admin quality gate, baik di pusat maupun di daerah, dan seluruh peserta internalisasi ini. Selamat pagi, tentunya saya berharap teman-teman semua, baik di pusat maupun di seluruh Indonesia, dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa hadir di sini, bisa berjumpa dengan teman-teman semua, meskipun hanya lewat online. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya ingin menyampaikan apresiasi dulu kepada Pak Edi Mahmud beserta timnya yang telah berhasil mengeluarkan Perka BPS nomor 117 tahun 2023 tentang penjaminan kualitas melalui quality gates. Saya pikir perka ini sangat-sangat penting dan harus segera diimplementasikan. Karena dengan munculnya perka ini, kita semua tentu berharap bahwa kualitas data BPS ke depan akan semakin baik, sehingga kredibilitas BPS juga akan semakin meningkat. Bapak dan Ibu sekalian, dalam acara ini sebetulnya presentasi utama akan diberikan oleh Pak Romsi. Jadi Pak Romsi nanti akan memaparkan secara detail mengenai isi Perka BPS nomor 117. Pak Romsi nanti akan menjelaskan secara detail dari sisi teknis. Nah, dengan demikian presentasi saya ini anggaplah sebagai pengantar atau pendamping dari presentasi Mas Romsi nanti. Jadi saya akan uh, menyentuh hal-hal yang general dan saya akan meng-highlight beberapa hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Karena itu mungkin Mas Heru saya tidak akan mengambil 60 menit. Saya akan lebih singkat sehingga nanti Mas Romsi punya waktu banyak untuk menjelaskan secara detail. Tetapi nanti di dalam diskusi, kalau ada pertanyaan yang bersifat teknis, tentu saya akan bersedia untuk menjawabnya. Jadi di sini saya akan bicara mengenai implementasi penjaminan kualitas, mengenai harapannya, tentunya harapannya adalah data BPS ke depan akan semakin baik, dan tantangan. Tantangan ini nanti akan saya sampaikan, saya berkiblat kepada pengalaman dari Australian Bureau of Statistics yang sudah mengimplementasikan quality gates. Kita perlu belajar pengalaman di sana dan perlu eh, mempelajari dengan hati-hati supaya kita bisa memitigasi risiko lebih awal. Saya mulai dengan slide pertama. Apa yang akan terjadi ketika data kita tidak berkualitas? Dalam hal ini, saya akan mengambil sebuah contoh kasus, contoh yang buruk, tetapi menjadi pembicaraan di seluruh dunia, yaitu mengenai data inflasi di Argentina yang dimulai pada tahun 2005. Jadi Argentina itu merupakan sebuah negara di Amerika Latin yang tingkat inflasinya itu bergelak liar, sering mengalami hiperinflasi. Data inflasi dengan demikian menjadi data yang sangat penting dan selalu diperhatikan baik oleh politisi, oleh presiden, oleh pebisnis, dan seluruh masyarakat. Data inflasi ini setidaknya berpengaruh kepada 3 faktor. Yang pertama, setiap kali keluar data inflasi di Argentina, perilaku dari pelaku bisnis berubah. Perilaku konsumen berubah, perilaku investor berubah, perilaku uh, pelaku bisnis juga berubah. Karena mereka tahu bahwa inflasinya itu nggak stabil. Hiperinflasinya sering mendadak sehingga angka inflasi menjadi sangat sensitif. Yang kedua,
Inflasi di Argentina juga menjadi sangat penting karena dia menjadi basis penghitungan upah pekerja. Di Indonesia mirip. Kalau kita ingat, UMP dulu dihitung berdasarkan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketika angka inflasi di Argentina bergerak tinggi, harga-harga obligasinya juga bergerak tinggi. Sehingga memberatkan pemerintah pada waktu dia harus membayar cicilan utangnya. Karena itu, setiap presiden dan politisi sana sangat concern mengenai angka inflasi di Argentina. Angka inflasi di Argentina pertama kali dikeluarkan pada tahun 1924. Jadi sudah lama sekali oleh Kantor Statistik Argentina. Pada saat itu, performa dari Kantor Statistik Argentina sangat-sangat bagus. Metodologi inflasinya diupdate secara rutin, basket komoditasnya diupdate setiap 10 tahun sekali, dan secara rutin dikeluarkan. Tahun 1950, ekonomi Argentina mulai goncang karena sering hiperinflasi dan itu terus berlangsung sampai awal tahun 2000. Pada waktu tahun 2005, presiden yang berkuasa ingin katakanlah eh, inflasinya itu rendah. Karena itu dia menyuruh salah satu rekan kerjanya, yaitu Menteri Perdagangan, untuk masuk ke kantor statistik Argentina. Dan mendadak, angka inflasi di Argentina berubah total, menjadi stabil. Tetapi, para pengamat dan pegawai kantor statistik di Argentina yang tidak suka dengan kebijakan presiden ini, membuat angka inflasi tandingan. Yang angka inflasi tandingannya itu sebesar 2,5 kali, 3 kali lipat angka resmi. Coba bayangkan betapa eh, perbedaan angka ofisial dan angka prediksi baik dari lembaga internasional maupun ekonomis itu berbeda jauh, sehingga timbullah ketidakpercayaan kepada kantor statistik Argentina. Tahun 2013, IMF mengeluarkan statement yang sangat keras, mengecam Argentina, dan kemudian memberikan sanksi terhadap pinjaman ekonominya. Kejadian ini berlangsung terus sampai tahun 2015. Majalah terkemuka di Amerika, The Economist, pada tahun 2014 mengeluarkan karikatur yang saya tampilkan di layar. Teman-teman semua pasti sudah pernah dengar lagu yang sangat populer, Don't Cry for Me Argentina. The Economist bilang, Don't Lie to Me Argentina. Dan pada hari itu juga, The Economist memutuskan untuk mendrop semua data yang berasal dari kantor statistik Argentina. Teman-teman bisa bayangkan, datanya resmi, tapi nggak pernah dipakai, justru dilecehkan karena tidak dipercaya. Tahun 2015, presiden yang baru berupaya membenahi kantor statistiknya. Dan itu berlangsung sampai sekarang, tetapi tetap saja timbul ketidakpercayaan dari masyarakat mengenai angka yang dikeluarkan kantor statistik Argentina. Jadi coba teman-teman bayangkan sekali, dampaknya luar biasa. Kemana-mana, tidak hanya kepada angkanya, tetapi kepada ekonominya. Apa yang terjadi di Argentina di sana? Di sana telah terjadi pelanggaran penjaminan kualitas. Kalau teman-teman baca kerangka penjaminan kualitas yang dikeluarkan oleh PBB, di sana namanya penjaminan kualitas secara umum, sebetulnya menyangkut 4 pilar. Yang pertama adalah penjaminan kualitas untuk sistem statistik. Yang kedua, penjaminan kualitas lingkungan kelembagaan. Yang ketiga, penjaminan kualitas proses statistik. Dan satu lagi adalah output statistik. Apa yang dilanggar oleh Argentina? Nomor 2,
dia melanggar atau tidak memberikan jaminan kualitas terhadap independensi. Yang kedua, dia tidak memberikan penjaminan kualitas terhadap netralitas dan objektivitas. Yang ketiga, dia tidak memberikan penjaminan kualitas terhadap metodologi yang sahih. Jadi ini benar-benar sebuah pelajaran yang berharga. Jangan sampai ini terjadi ke BPS. BPS sebagai lembaga statistik harus tetap independen, harus tetap netral, dan harus mampu menyajikan metodologinya dengan segala kekuatan kelemahannya ke publik. Jadi ini sebuah pelajaran berharga. Kasus memalukan bagi Argentina karena setiap pertemuan di PBB selalu ini menjadi pembicaraan. Jadi sampai sekarang, meskipun upaya perbaikan dilakukan, tapi orang masih tidak percaya. Jadi pesan kita adalah sulit sekali mengembalikan kepercayaan publik ketika trust itu sudah hilang. Karena itu, kita semua harus betul-betul berupaya menjaga kualitas data kita sehingga diterima oleh publik dan betul-betul dipercaya. Karena sekali kepercayaan hilang, sulit untuk mengembalikan. Slide berikutnya, tadi sebetulnya sudah disentuh beberapa hal oleh Pak Edi, bahwa penjaminan kualitas, baik yang umum maupun yang melalui quality gate, itu sangat penting dan menjadi sebuah keharusan. Kalau penjaminan kualitas ini berjalan mulus, dia akan bermanfaat buat tiga pihak. Bagi produsen data seperti BPS, dia bisa menjaga kredibilitasnya, meningkatkan kredibilitasnya. Karena yakin bahwa data yang dikeluarkan betul-betul berkualitas karena sudah melalui penjaminan kualitas sejak penyelenggaraan statistik sampai dengan outputnya. Betul-betul sudah dijaga. Dari sisi pengguna datanya juga menjadi yakin dan percaya terhadap semua data yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi nggak ada keraguan di sana. Setiap kali BPS mengeluarkan sebuah angka itu digunakan, tidak ada pertanyaan mengenai, kok datanya begitu ya? Gimana nih metodologinya? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Data dikeluarkan BPS, diterima publik, digunakan untuk membuat kebijakan. Itu kalau penjaminan kualitasnya betul-betul berjalan dengan bagus. Bagi responden, karena di sana juga ada penjaminan kualitas yang berkaitan dengan responden, dia bisa meningkatkan partisipasi dan kontribusi. Ketika tahu bahwa data-data yang diberikan, yang kemudian sesudah diagregat, itu betul-betul penting untuk kebijakan dan bermanfaat untuk mereka. Tentunya tidak individu per individu, tetapi secara umum itu membawa kebaikan. Kenapa saya bilang penjaminan kualitas itu menjadi keharusan? Bapak Ibu sekalian silakan baca manual dari United Nations. Di sana di lingkaran itu ada foto covernya yang berjudul National Quality Assurance Framework Manual for Official Statistics. Di sana ada 5 rekomendasi pokok dan 9 rekomendasi tambahan yang harus diterapkan oleh seluruh penyelenggara statistik di seluruh negara. Saya ambil contoh untuk 5 rekomendasi pokoknya. Apa yang direkomendasikan di sana? Rekomendasi nomor 2 di sana mengatakan bahwa kantor statistik dan seluruh penyelenggara statistik harus memasukkan penjaminan kualitas di dalam semua peraturan dan perundang-undangan statistik. Rekomendasi nomor 3, seluruh kantor statistik harus membangun kerangka penjaminan kualitas dan secara rutin mengevaluasi, meningkatkan, dan melaporkan kualitas datanya. Step ini yang nanti harus dikerjakan oleh BPS ketika quality gates-nya sudah selesai,
BPS harus menuju kepada quality declaration. Jadi ada deklarasi bahwa survei ini sudah melalui penjaminan kualitas dan memang betul-betul datanya valid. Rekomendasi yang nomor 5 mengatakan bahwa kantor statistik harus mengimplementasikan penjaminan kualitas. Bukan hanya di kantor statistik, tetapi juga harus mengajari kepada seluruh penyelenggara statistik yang tercantum di dalam sistem statistik nasional. Saya senang bahwa penjaminan kualitas ini sudah masuk menjadi salah satu modul di dalam pelatihan sektoral. Jadi saya lihat di sana ada modul nomor 2, penjaminan kualitas, di mana BPS harus mengajarkan materi ini ke stakeholder. Tetapi bayangkan kalau kita mengajarkan tetapi kita belum mengimplementasikan. Jadi kan malu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perka ini, teman-teman semua menjadi sadar bahwa itu penting, penting. Dan kemudian kalau itu berjalan mulus, ditularkan ke seluruh penyelenggara statistik, ke Pemda, dan sebagainya. Sehingga kalau itu dilakukan, perstatistikan nasional menjadi semakin baik. Mengenai 9 rekomendasi lainnya, saya tidak akan urai satu persatu karena nanti waktunya habis. Satu lagi yang perlu saya garis bawahi adalah penjaminan kualitas ini berkaitan erat dengan GSBPM atau proses bisnis statistik. Nanti Mas Romsi akan menjelaskan bagaimana mengkaitkan penjaminan kualitas itu ke dalam sebuah proses statistik. Dan satu lagi, bahwa penjaminan kualitas ini juga berkaitan erat dengan the fundamental principle of official statistics yang ada 10. Kembali teman-teman kalau buka buku dari PBB ini, di halaman 14 di sana ada sebuah matrik bagaimana kita mengkaitkan penjaminan kualitas dengan 10 prinsipal statistik. Ya. Slide berikutnya. Buat teman-teman yang baru, mungkin berpikir bahwa perkara ini sesuatu yang baru. Perkara ini sesuatu yang baru. Saya yakinkan bahwa tidak. Pembangunan kerangka penjaminan kualitas di BPS itu prosesnya sangat panjang. Karena pesan saya, don't take it for granted. Hargai. Proses pembangunan ini dimulai ketika saya masih menjadi kepala bagian di DAPS tahun 2009. Di sana sudah ada initial scoping, kita ada konsultan, mulai dari Pak Maman, Mbak Wiwi Arumwati, Pak Kusmadi Saleh, kemudian kita juga bekerja sama dengan Korea Statistik, kemudian ada pilot di sana, kita membuat buku lagi, kita mengundang Australian Bureau of Statistics, kemudian kita implementasi, seperti Pak Edi bilang tadi, kita coba implementasikan di sensus pertanian 2023 dan juga UMKM dan seterusnya. Dan baru bulan Desember tahun 2023 ini perkanya jadi. Coba bayangkan, kita butuh 14 tahun ya sebelum perka ini dikeluarkan. Sangat panjang sekali. Dan banyak senior-senior kita yang mempunyai kontribusi luar biasa dalam perjalanannya. Karena itu, buat teman-teman yang relatif baru, jangan pernah berpikir bahwa ini sesuatu yang baru dikerjakan dan dibuat SK. Gitu. Karena prosesnya panjang, butuh waktu 14 tahun. Jadi mudah-mudahan dengan memperhatikan ini, teman-teman yakin bahwa perka ini betul-betul perlu dan sudah melalui proses yang panjang. Sehingga kita semua harus mengimplementasikannya. Selain berikutnya, satu lagi yang saya ingin garis bawahi betul-betul, bahwa penjaminan kualitas itu bukan sesuatu yang baru di BPS. Itu sudah kita kerjakan sehari-hari. Cuma belum tertata sistematis. Mungkin pemahamannya belum sama. Mungkin alurnya belum seragam. Jadi bukan hal yang baru. Teman-teman jangan memandang perka ini sebagai sesuatu yang baru, kemudian berkeluh, aduh nambahin beban saya aja nih. Sama sekali tidak. Jadi penjaminan kualitas bukan hal yang baru. Karena itu saya yakinkan teman-teman nggak usah gentar, nggak usah khawatir, tidak akan menambah beban kok.
Karena sebetulnya sudah dikerjakan. Cuma sekarang ditata alurnya supaya lebih sistematis, disamakan pemahamannya supaya penjaminan kualitasnya menjadi lebih bagus gitu. Ya. Sampai contoh, ketika BPS mau meng-create sebuah survei, BPS itu selalu berusaha menampung kebutuhan para pengguna data. Betul kan? Ini adalah berkaitan dengan penjaminan kualitas untuk relevansi. Jadi kita undang semua subject matter, kita diskusikan, kok slide udah bagus belum? Kira-kira dengan kondisi sekarang, variabel-variabel apa yang perlu dimasukkan, itu sudah dilakukan. Dan ini adalah salah satu bentuk penjaminan kualitas yang saya bilang tadi, supaya data kita relevan, bermanfaat. Bukan karena kita bisa mengumpulkan data, tetapi kita mengumpulkan data karena kebutuhan para pengguna. Yang kedua, saya ambil contoh lagi. Ketika kita eh, membangun metode sampling dan konsep definisi, semuanya sudah mengacu ke standar internasional. Nggak ada variabel-variabel atau definisi yang kita create sendiri, kecuali itu sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita bicara mengenai inflasi, kita bicara mengenai PDB, kita bicara mengenai ketenaga kerjaan, kondefnya sudah bertaraf standar internasional, semuanya sudah mengacu kepada PBB. Jadi ini juga merupakan sebuah bentuk penjaminan kualitas, bukan quality gate, tetapi penjaminan kualitas secara umum. Karena saya bilang tadi penjaminan kualitas sebetulnya sangat luas cakupannya, quality gate hanya sebagian dari uh, the whole quality assurance. Kemudian ketika kita mengumpulkan data, kita selalu loh melatih petugas kita. Kita seleksi, ada kualifikasi petugas di sana. Oh, dia harus berpendidikan minimal katakanlah SMA. Dia harus punya pengalaman. Kemudian kita latih, kita beli tes, kemudian kita awasi. Itu adalah salah satu bentuk penjaminan kualitas ketika kita melakukan proses bisnis statistik dari awal sampai ujung. Jadi ada gate-nya di sana. Kemudian ketika kita mengolah data, kita juga membangun rule validation system yang lumayan berat dan akurat di dalam proses pengolahannya. Nggak pernah kita lepas ke sana. Jadi ini merupakan sebuah bentuk penjaminan kualitas. Tadi Pak Edi juga bilang kita sudah mengimplementasikan quality gate di ST 2023 dan pendataan lengkap KUMKM. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya perlu meng-highlight ini. Mudah-mudahan dengan demikian teman-teman yakin bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Ini udah hal biasa di BPS, sudah kita jalankan. Jangan sampai perka yang baru ini nanti, ini hanya nambahin beban saya. Sama sekali tidak. Jadi perka ini hanya menyeragamkan, menata lebih sistematis supaya seragam dari pusat sampai daerah. Dan itu dilakukan untuk setiap survei. Kira-kira begitu teman-teman ya. Berikutnya, kembali beberapa sudah disentuh oleh Pak Edi tadi. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam penyelenggaraan penjaminan kualitas? Yang jelas harus ada komitmen. Kalau pimpinannya hanya mengeluarkan tapi nggak ada komitmen, nggak pernah ngecek, ya percuma. Jadi komitmennya bukan hanya dari pimpinan, tetapi juga dari penyelenggara. Dan perlu diingat bahwa penyelenggaranya bukan di APS, bukan tempatnya Pak Romsi. Ini adalah tanggung jawab bersama dari seluruh subjek matter. Di APS hanya mengkoordinasi, karena di BPS kita tidak punya bagian khusus yang mengelola quality control. Sementara di Australia dibentuklah sebuah divisi khusus yang menangani quality assurance. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Ini penting sekali, baik internal maupun eksternal. Ini yang menurut saya, pengalaman saya menunjukkan sejak tahun 2019 itu agak susah. Susahnya bukan di eksternal, tapi di internal. Ketika dulu kita berupaya mengimplementasikan penjaminan kualitas ke subject matternya juga tersinggung. Ngapain punya kerjaan saya dicek-cek? Udahlah nggak usah ngecekin pekerjaan saya. Seperti itu. Menjadi sensitif gitu. Seolah dia dievaluasi. Padahal tidak begitu. Dan ini butuh waktu yang panjang untuk memberikan pemahaman mereka.
Saya nggak ngecek kerjaan kamu. Tetapi mari kita cek bareng-bareng demi kepentingan BPS gitu. Jadi koordinasi dan kolaborasi internal BPS itu menurut saya perlu ditingkatkan terus-menerus. Sudah bagus, tetapi jangan puas, perlu ditingkatkan. Dengan eksternal juga, karena nanti pada waktu melakukan penjaminan kualitas, kita harus melibatkan pihak-pihak luar. Nah, yang kemudian yang ketiga, harus pengembangan kapasitas SDM secara rutin. Internalisasi ini merupakan salah satu bentuk. Nanti dari paparan Pak Romsi bisa, oh ini loh step yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti teman-teman bisa menyadari atau bisa lebih memahami step-step yang harus dilakukan, mana yang perlu dicek dan seterusnya. Jadi SDM-nya harus betul-betul dilatih. Kalau enggak, dia nggak akan sadar pentingnya penjaminan kualitas dan nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk menjamin kualitasnya. Nah, quality assurance ini harus dilakukan secara berkala karena itu perlu pendanaan khusus. Nggak bisa di pendanaannya sambil lalu. Saya lihat di Australian Bureau of Statistics pendanaannya lumayan besar karena mereka menyadari bahwa quality assurance itu bagus banget dan harus diterapkan. Karena kalau penjaminan kualitas yang diterapkan sejak dini, berarti kita akan lebih efisien di langkah-langkah selanjutnya. Tetapi kalau dilepas dan kemudian kejadian, kita memperbaiki di ujungnya susah. Karena itu ke depan perlu dipikirkan ada pendanaan khusus, plafon khusus untuk melakukan penjaminan kualitas atau quality assurance ini, termasuk untuk membangun infrastruktur. Kemudian pengawasan dan evaluasinya itu berkala. Jadi saya sangat tidak berharap perka ini diluncurkan, diimplementasikan, tapi kemudian hanya kadang-kadang saja. Nggak begitu. Namanya quality assurance harus dilakukan dari waktu ke waktu secara bertahap ya, terus dan nggak akan ada henti. Dan kemungkinan juga ada perkembangan di sana sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Quality gate-nya katakanlah harus dirubah karena kita nggak pas dan sebagainya. Karena itu harus adaptasi terhadap perkembangan. Baik itu karena ada data yang baru, atau cara pengumpulan yang baru, atau pengolahan yang baru. Jadi bentuk dari penjaminan kualitasnya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terakhir saya ambilkan pengalaman dari Australia ketika dia mengimplementasikan quality gate. Ada tantangan di sana. Jadi ini mudah-mudahan tim BPS dan teman-teman sekalian bisa mempelajari tantangan yang dihadapi ABS ini, kemudian menyiapkan mitigasi risikonya sejak dini. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi di Australia mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga jalannya lebih mulus. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ada baiknya kita belajar dari negara-negara lain, terutama success story maupun fail story. Ya, apa isu yang terjadi ketika ABS melakukan penjaminan kualitas melalui quality gates-nya? Yang pertama, dia bilang bahwa kita itu harus menyediakan resource yang cukup untuk mereview secara rutin dan membangun quality gate-nya. Saya bilang tadi, di ABS ada divisi khusus, ada dana khusus. Tapi bilang itu nggak cukup. Artinya, memang perlu plafon khusus supaya quality assurance-nya itu makin bagus. Jadi harus ada dedicated resources. Baik untuk SDM, seperti saya bilang, untuk infrastruktur dan seterusnya. Jadi nggak bisa ini hanya sambil lalu. Karena ini menjadi kunci. Survei apapun meskipun penting, kalau tidak dilakukan quality assurance atau penjaminan kualitas, ya kita akan susah. Jadi biayanya jangan hanya, ya Mas Edi ya, mungkin perlu didiskusikan sama teman-teman eselon 1, tidak hanya pelaksanaan survei, tetapi ada dedicated resources, ya, dana khusus untuk mengawal setiap survei. Itu perlu dipikirkan. Long Australia yang sudah menyediakan aja dia masih bilang kurang, apalagi kita kalau nggak ada, nggak bisa sambil lalu lah.
Entah itu disisipkan di setiap survei, saya nggak tahu bentuknya, atau kamu muncul sendiri, mungkin sebaiknya disisipkan di setiap survei. Kemudian warning yang kedua dari Australia. Batasin jumlah quality gate-nya, jangan kebanyakan. Ini ada proses dari perencanaan sampai publish, quality gate-nya itu dipasangnya banyak banget. Apa yang terjadi? Ya kitanya jadi enak, prosesnya jadi lama sekali. Baru selesai ini harus gate ini, gate-nya, pintunya kebanyakan, checkpoint-nya kebanyakan. Jadi jangan. Jadi harus betul-betul dipikirkan quality gate-nya itu berapa nih? Oh, cukup 4 aja nih. Tapi yang betul-betul titik krusial kalau terjadi kesalahan. Bukan berarti kalau kemudian quality gate-nya banyak menjadi semakin bagus, tidak. Jadi batasi jumlah quality gate. Kemudian eh, warning yang ketiga, hapus kalau ada duplikasi gate. Seperti saya bilang, ini nanti pekerjaan ini tidak hanya satu bagian, tapi berantai melibatkan banyak pihak, mulai di APS, subject matter, petugas lapangan, dan sebagainya. Ya, jangan sampai ada gate atau checkpoint yang terduplikasi. Nambahin kerjaan jadi nggak efisien, dan nanti kalau hasilnya ternyata beda jadi bingung. Jadi hapus itu kit-kit yang duplikasi. Sekali lagi, sebelum menerapkan kitnya, betul-betul diperevaluasi apakah kit itu betul-betul penting dan krusial. Kemudian berikutnya, ABS memberikan warning bahwa ukuran kualitas itu harus independen. Nggak boleh mutually eksklusif. Jadi diukur di sini, kemudian diukur di sebelahnya, tapi dia nggak independen. Jadi kalau dia nggak independen, ini lolos, di berikutnya masih ketangkep. Jadi idealnya ukuran kualitasnya itu betul-betul independen. Jadi sini udah dijamin, bagus, lolos baru ke berikutnya. Seperti itu. Jadi harus mutually eksklusif, harus independen. Karena itu penempatan kit menjadi kunci utama. Dan itu nanti perlu didiskusikan di kitnya yang mana saja. Dan saya warning bahwa ini nggak gampang gitu. Ketika kita memitigasi risiko, banyak sekali risiko yang akan kita hadapi. Kemudian mana sih yang betul-betul krusial gitu. Kemudian teman-teman juga perlu berkonsultasi dengan stakeholders untuk menyampaikan quality gate ini, penjaminan kualitas ini, ajak mereka kalau perlu, ya, supaya dapat buy-in, sehingga nanti kalau ada apa-apa mereka bisa menjadi benteng BPS dalam menyampaikan ke publik. BPS itu sudah loh melakukan penjaminan kualitas, mau saya ikut kok, seperti itu. Jadi, libatkan stakeholder seawal mungkin, baik itu teman universitas, dari kementerian, Pemda, dan sebagainya. Kalau saya lebih senang melibatkan semuanya dari awal, jadi jalannya enak karena memang ini milik bareng-bareng, bukan hanya milik BPS saja. Meskipun surveinya dikerjakan BPS, kan kita tugas kita memang untuk negara. Kemudian terakhir adalah seperti saya bilang, penempatan quality gate harus betul-betul di titik yang kritikal, ya. Kalau dia nggak kritikal, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan hasilnya nggak maksimal. Jadi 6 hal ini mungkin perlu didiskusikan secara lebih mendalam oleh teman-teman sekalian supaya pengalaman ABS ataupun kendala yang dihadapi ABS itu tidak kita hadapi. Saya yakin kalau didiskusikan secara detail dan penempatan quality gate-nya betul-betul di tempat yang kritikal, hasil yang diperoleh akan semakin bagus. Nah, Eh, sebagai penutup, saya ambilkan apa yang dibilang oleh statistik Kanada dalam buku National Quality Assurance Framework, kerangka penjaminan kualitas. Dia mengingatkan bahwa yang namanya kualitas itu bersifat dinamik dan juga bisa memburuk karena berbagai faktor. Karena itu kalau nggak ada proaktif effort, kita perlu melakukan investasi supaya kredibilitas BPS tetap terjaga. Karena itu tadi, ya, kalau nggak ada resources, bagaimana kita mau bergerak?
Ya. Jadi kalau saya simpulkan, 3 poin dari presentasi saya adalah yang pertama bahwa penjaminan kualitas itu wajib hukumnya. Ada rekomendasi PBB yang harus diikuti oleh seluruh negara. Yang kedua, teman-teman harus yakin bahwa penjaminan kualitas bukan sesuatu yang baru, hal yang biasa dilakukan BPS, jadi jangan dianggap sebagai beban. Mudah-mudahan ini bisa membesarkan hati teman-teman sekalian. Yang ketiga, pelajari pengalaman di negara lain, evaluasi dan mitigasi risikonya, sehingga dengan demikian penjaminan kualitas data di BPS, baik secara umum maupun melalui quality kit, itu nanti bisa berjalan dengan mulus, sehingga data BPS akan semakin baik dan kredibilitas BPS akan semakin menjulang. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan terakhir saya mengucapkan selamat mengimplementasikan quality gap. Saya kembalikan kepada Mas Heru. Terima kasih teman-teman sekalian. Pak Tecu, kami mohon juga tanggapannya dan juga tadi Pak Edi juga sempat bertanya atau memohon pendapat tentang perlunya memasang quality kids di pelatihan gitu. Kalau diturutin memang jadinya banyak, setiap itu ada quality kids-nya. Nah, di mana tanggapan Pak Tecu terkait dengan tadi Pak Tecu mengatakan bahwa limiting the number of polygates itu kan juga penting juga. Nah, tapi kan di lain pihak ada beberapa step yang perlu polygates juga gitu. Gimana tanggapan Pak Ketua tentang itu, Pak? Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Mas Heru. Pertanyaannya sebetulnya lebih banyak kepada Mas Romsi ini. Kalau saya jawab terkait dengan budget, dengan kebijakan, nanti saya salah gitu ya. Nah, jadi saya coba jawab yang tidak berkaitan dengan budget dan kebijakan. Saya perlu tahu diri kan saya udah pensiun gitu kan ya. Eh, yang pertama dari Kang Asep. Pertanyaan Kang Asep menarik. Maka Cuk, kita itu boleh nggak sih bertindak sebagai peneliti? Kalau saya pribadi, setiap kali mau merilis, saya menempatkan diri saya sebagai peneliti. Supaya saya lebih sensitif kepada data yang mau saya keluarkan. Jadi saya cross check sana, kayak cross check sini, saya olah sendiri supaya dapat feel-nya. Kalau kita nggak tahu dalam-dalamnya, bagaimana bisa ngomong? Tetapi ketika saya bicara di depan publik, saya batasi. Jadi tindakan saya sebagai peneliti hanya untuk meningkatkan pemahaman saya. Ketika saya sebagai kepala PPS, limited bahwa saya hanya merepotkan hanya membuat laporan mengenai datanya. Kira-kira itu ya, boleh-boleh saja. Kalau nggak gitu kita nggak sensitif jadinya. Tapi batasi ngomong di publiknya. Mas Andi Surya, pertanyaannya, kenapa sih quality assurance-nya ada di DAPS? Soalnya DAPS itu superior. Nggak begitu Mas Andi. Jadi seperti saya bilang, kalau kita membicarakan posisi yang ideal, idealnya itu ada satu unit khusus yang menangani quality assurance, seperti di Australian Bureau of Statistics. Gitu idealnya ya. Jadi dia yang akan katakanlah mempelajari semua guidance dari PBB, kemudian menerjemahkannya, kemudian mencoba memodifikasinya sesuai dengan kondisi negara masing-masing dan seterusnya. Nah, tapi di BPS nggak ada. Kalau di Australia sana, saya perlu unit ini, saya bentuk nggak ada masalah. Kalau di negara kita kan harus izin ke Menpan dan sebagainya panjang gitu kan ya. Sehingga pada waktu itu ya sudah, kayaknya yang paling memungkinkan itu adalah DAPS. Tetapi perlu diingat bahwa fungsi DAPS bukan menjadi superior, tapi dia hanya sebagai volunteer atau koordinator gitulah. Yang tadi Mas Romsi bilang kalau sudah ya lepas, carikan yang paling paling tepat untuk menindaklanjuti misalnya inspektorat gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada kalau diserahkan subject matter nanti subjeknya matter. Loh ini kan tugas semua, bukan tugas saya aja. Kenapa ke saya gitu Mas Andi kira gitu ya. Dan perlu diingat di APS itu bukan hanya quality assurance, reformasi birokrasi diserahkan ke kita, ya kan? Statcap diserahkan kita. Karena kalau nggak ada yang pegang, terus kendalinya siapa ya gitu. Jadi eh, lebih kepada eh, ke, 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 ke itulah lebih gampangnya aja. Sarannya Mas Andi tadi saya pikir perlu Mas Romsi sebagai direktur yang masih aktif mungkin perlu
disampaikan ke metodologi bahwa is- istilah atau terminologi yang berbeda-beda itu jadi membingungkan begitu. Jadi mungkin Mas Heru dulu kan direktur metodologi, ada pembakuan di sana kan. Jadi ada penyamaan istilah lah. Kalau itu bisa dilakukan dan itu hal yang gampang, tinggal diidentifikasi mana yang beda, bikinkan surat ke subject matter. Ini terjadi karena subject matternya bergerak sendiri-sendiri dan tidak saling menginfokan. Sebenarnya kan begitu. Sehingga istilahnya beda-beda, masih ada pertebaran istilah KSK dan sebagainya. Tapi ini maksud saya bukan bukan hal yang sulit lah, gampang dilakukan, ya. Tinggal kontak Mas Arpono, bikinkan itu karena bisa di pembakuan dan sebagainya. Kemudian saran dari Mas Edi tadi, Mas Sudiono, saya pikir bagus. Memang kita ini kalau mau uji coba tuh yang menyeluruh lah, dan libatkan the real actor di lapangan gitu. Jangan dipilihin orang yang bagus-bagus. Ini kalau kita mau uji coba, suka dipilihnya bagus-bagus. Jadi uji coba kan bagus gitu. Jadi the real actornya seperti apa? Kalau nanti hasilnya merah semua, nggak ada hijaunya, ya nggak apa-apa. Itu sebagai bahan evaluasi. Karena at the end, pelakunya adalah mereka. Kan begitu ya. Jadi saya sangat setuju Mas Edi. Tapi kembali ya, kebijakan bukan di saya. Bahwa uji coba harus menyeluruh dan melibatkan the real actor. Kira-kira gitu, Mas Heru, saya kembalikan waktu. Tadi Pak Kecuk, mohon maaf, tadi yang tentang quality gates juga dipasang di pelatihan, itu kan akan jadi banyak Pak quality gatesnya, padahal Oh iya, sebenarnya betul, tadi kan betul, betul. limiting number itu. Nah, gimana Betul. tanggapan Pak Kecuk? Ya, tadi saya ingatkan ke teman-teman, salah satu warning dari ABS, quality gate-nya jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, seperti saya dari rumah mau ke BPS, banyak lampu merahnya, nggak sampai-sampai. Kan begitu kan ya? Jadi perlu ada keseimbangan antara betul-betul yang krusial, krusial dan jumlahnya gitu. Titik keseimbangan itu yang tentunya nggak ada jawabannya pasti. Jadi perlulah dicari titik keseimbangan ke sana. Kalau di pelatihan itu memang perlu quality gate, ya kenapa enggak gitu? Karena itu akan mempengaruhi kualitas petugas, gitu kan ya. Jadi kalau memang itu perlu dan krusial, lakukan gitu, ya kan? Warningnya saja jangan terlalu banyak, karena kalau banyak lampu merahnya, nggak selesai-selesai, nggak nyampe-nyampe, gitu Mas Heru. Berapa jumlah banyak tidaknya, saya nggak bisa, tergantung yang dihadapi, gitu. Jadi titik keseimbangan itu yang harus dipikirkan teman-teman sekalian yang sedang bertugas. Gitu Mas Heru. Terima kasih Pak Kecuk. Mudah-mudahan menjawab apa yang tadi menjadi kegundahan Pak Mas Sudiono ya. Terima kasih. Yang pertama dari Mbak Winida. Mbak Winida tanya, Pak Kacu, kasus Argentina itu pernah terjadi di Indonesia nggak? Di BPS? Alhamdulillah enggak, Mbak Winida. Amit-amit jangan sampai terjadi. Kalau terjadi betapa memalukannya dan saya akan tutup muka, mungkin BBS-nya ditutup aja. Alhamdulillah tidak pernah terjadi. Tetapi ya yang perlu menjadi perhatian, kita ini pernah loh dibully habis-habisan. Pernah dibully habis-habisan yang membuat saya juga minder jadinya. Data apa? Data angka ramalan produksi. Itu jadi bulan-bulanan. Angka ramalan produksi membuat saya jadi minder. Itu kan kerjasama antara BPS dan Kementan. Jadi yang mengeluarkan, yang mengumpulkan data luas panen itu adalah Dinas Pertanian. Yang mengumpulkan ubinannya separuh BPS, separuh Kementan. Kan begitu. Ketika direkap kemudian yang merilis adalah BPS. Gitu. Jadi ketika rilis BPS, datanya betul-betul tidak mencari lapangan, kita digebukin habis-habisan. Nggak peduli data lainnya yang lainnya bagus gitu. Kalau di DPR udah kena itu jadi habis kita. Data PDB bagus, kemiskinan bagus. Oh, orang data apa ramalan produksinya aja kayak gitu, nggak bener gitu. Jadi melebar kemana-mana gitu. Itu betul-betul membuat saya minder ya. Sehingga pada waktu itulah kita semua berkomitmen untuk mengganti angka ramalan produksi itu dengan kerangka sampel area gitu ya. Jadi sebuah pengalaman yang tidak enak lah dan jangan sampai terjadi. Kira-kira gitu Bu Nida ya. Tapi kasus Argentina jangan sampai terjadi karena eh, kita harus menunjukkan bahwa memang kita kredibel. Kemudian Bu Desi itu nanya, eh, ada indeks perkembangan harga itu menjadi proksi inflasi yang ngumpulin datanya Pemda, yang olah BPS, kalau hasilnya nggak bagus, BPS yang disalahkan, gitu kira-kira ya.
Lah kok enak banget gitu, ya kan? Yang ngumpulin data kan mereka gitu, ya kan? Kalau saya akan kembalikan, saya akan cek ulang harganya, ya kan? Bu Desi perlu menjelaskan secara detail ke mereka bahwa apa yang kita olah itu tergantung pada raw datanya, harga dari lapangan. Kalau harganya dia tinggi, hasilnya pasti inflasinya tinggi gitu ya kan? Jadi ini tanggung jawab bersama. BPS hanya membantu mengolah gitu. Jadi letakkan quality check-nya di mana? Oke, ke lapangan bareng-bareng. Tunjukin tokonya mana gitu. Ya kan? Betul-betul datang ke lapangan atau enggak gitu. Seharusnya kan dia dapat feel dong kalau dia betul-betul menjalan di lapangan, harganya naik, dia pasti sudah menduga inflasinya itu akan tinggi gitu. Lah kok BPS yang salahkan, gitu kan ya. Terus kemudian juga perlu disadarkan ke mereka bahwa toko-tokonya memang itu harus random, tidak dipilih-pilih. Kira-kira gitu, eh eh, Bu Desi ya. Jadi jangan mau kalau disalahin sementara kita nggak tahu raw datanya gitu. Barengin mereka cek ulang datanya. Kalau datanya tinggi, cek ulang betul atau enggak atau itu outlier. Kira-kira gitu Bu Desi ya. Bu Wismaika, ada nggak tip dan trik? Seolah Pemda itu nyebelin banget ya Pak. Seolah kita nurutin mereka gitu. Jangan mau Bu Wisma. Kita harus menunjukkan bahwa kita independen. Saya memberikan contoh aja. Saya sendiri juga pernah ditekan oleh seorang menteri, ya, merilis data yang saya sama sekali nggak setuju. Saya nggak setuju. Bukan sampai mengubah angkanya, tetapi merilis data yang saya sangat tidak setuju karena itu sebetulnya pilot gitu. Menurut saya pilot tidak layak untuk dirilis gitu kan ya. Saya betul-betul berantem gitu. Hubungan personal saya jadi rusak gitu. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya ini independen. Keputusan ada di tangan saya gitu, bukan di tangan menteri. Saya nggak akan ikutin itu. Jadi independensi itu seperti saya berulang-ulang itu adalah harga mati. Dan tadi saya sampaikan bahwa independensi itu merupakan salah satu bentuk penjaminan kualitas. Clear itu di sana, ya. Bahwa kita harus menjamin BPS harus independen. Kita harus menjamin BPS netral dan objektif. Seperti itu. Jadi kalau kita mengacu kepada penjaminan kualitas yang general, itu adalah salah satu penjaminan kualitas, ya. Bukan quality gate, tapi itu penjaminan kualitas. Nah, sekarang Bu Westman nanya, quality gate-nya bisa nggak Pak dipakai? Bisa. Jadi kalau Bu Wisma sudah menunjukkan, semua data, misal datanya hasilnya jelek gitu kan ya, Ya, tunjukkan ke mereka. Pak, saya sudah ngecek di titik ini loh, sudah saya cek. Saya sudah cek di titik ini, saya sudah cek di titik ini. Semuanya sudah saya cek dan hasil saya adalah valid. Nggak apa-apa, gunakan quality check-nya, checkpoint-nya itu gunakan, tunjukkan ke mereka. Ya, siap. tapi Siap, pesan Pak. saya jangan mau ditekan. Memang kita yang Siap. dulu siapa? Kita bekerja untuk negara. Ya, kita Siap, nggih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak Kejuk. ya saya kembalikan ke Mas Heru. Terima kasih Pak Kecu.